الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Agustina Suryati yang akan menyajikan informasi terupdate seputar Lampung terkini untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, hari pertama Lebaran kedatangan pemudik motor dari Jawa di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung sepi. Kedatangan pemudik dari Pulau Jawa melalui Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada hari ini, Sabtu 22 April 2023, terpantau sepi. Sejak pagi tidak ada penyeberang kapal yang mengangkut pemudik motor tiba dari Pelabuhan Ciwandan, Banten. Pantauan Tribun Lampung di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, Provinsi Lampung terlihat kondisi pelabuhan yang lenggang di hari pertama Lebaran. Hanya terlihat beberapa petugas yang berjaga di pintu masuk pelabuhan. Kepala Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP Panjang Provinsi Lampung Andi Fiardi membenarkan tidak adanya penyeberangan pemudik sepeda motor hari ini. Andi menyebut penyeberangan terakhir untuk pemudik sepeda motor menggunakan KM Dobon Solo pada Jumat 21 April 2023 pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat. Kemudian penyeberangan kapal akan kembali dioperasikan kembali pada H+6 Lebaran. Diketahui sebelumnya pemudik sepeda motor dari Pelabuhan Ciwandan Banten ke Pelabuhan Panjang terjadi penurunan hingga 50% dari hari sebelumnya. Kepala Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP Pelabuhan Panjang Andi Fiardi mengatakan, pemudik dengan menggunakan sepeda motor tercatat ada sekitar 260 orang dibandingkan dengan hari sebelumnya 520 orang. Andi mengatakan, tentu ada juga pengendara sepeda motor dari Ciwandan ke Pelabuhan Bakauheni. Berita selanjutnya, hari pertama Lebaran Bandaran Raden Intan II sepi pemudik. Ada 18 penerbangan. Situasi terkini Bandara Raden Intan II Lampung terpantau sepi dari pemudik pada bagian pintu kedatangan hari pertama Lebaran. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung.co.id, pada hari Sabtu 22 April 2023, tidak terjadi keramaian di bagian kedatangan penumpang pesawat di bagian pintu kedatangan Bandara Raden Intan II pada hari pertama Lebaran. Kondisi hari pertama Lebaran di Bandara Raden Intan II tersebut berbanding terbalik apabila melihat beberapa hari sebelumnya. Asisten Manajer Bagian Operasional dan Servis Bandara Raden Intan II, Latif Nursa Songko mengatakan, pemudik yang datang di bandara ketika hari H Lebaran tidak sebanyak dibanding hari sebelum Lebaran. Menurutnya, penumpang mudik sengaja menggunakan pesawat di hari Lebaran untuk menghindari keramaian pemudik sebelum Lebaran. Latif menjelaskan pada penerbangan di hari Lebaran ini terdapat 18 penerbangan, terdiri dari 9 kedatangan dan 9 keberangkatan. Ia mengimbau kepada penumpang apabila memiliki keluhan bisa melaporkan kepada petugas yang ada di bagian posko monitoring. Keluhan penumpang akan ditindaklanjuti oleh petugas dan akan dibantu apabila terdapat kesulitan. Baik keluhan pelayanan maupun seperti kehilangan barang atau barang tertinggal di pesawat, letak posko monitoring tersebut berada di sebelah pintu keberangkatan Bandara Raden Intan II Lampung. Berita selanjutnya, usai salat Idul Fitri, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana gelar open house.
Usai menggelar Salat Idul Fitri 1444 Hijriah, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menggelar open house. Kegiatan open house ini dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Bandar Lampung di Jalan Gatot Subroto, Bumi Waras, Bandar Lampung pada Sabtu 21 April 2023. Sebelumnya, Eva dan keluarga mengikuti Idul Fitri di Stadion Mini Waidadi, Bandar Lampung. Terlihat ratusan staf Pemkot Bandar Lampung, keluarga hingga masyarakat Kota Bandar Lampung datangi Rumdis Wali Kota Bandar Lampung sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Nampak masyarakat Bandar Lampung antri berbaris guna bermaaf-maafan dengan orang nomor 1 di Bandar Lampung itu. Usai bersalaman, tak sedikit warga Bandar Lampung yang bersuah foto dengan Eva. Tak sendiri, Eva Dwiana bersama suaminya Herman HN juga terlihat menyambut tamu yang datang dengan ramah tamah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama Wakil Wali Kota Bandar Lampung Dedi Amrullah salat Idul Fitri di Stadion Mini Waidadi, Bandar Lampung. Selain itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana juga melaksanakan salat Idul Fitri bersama suaminya Herman HN. Dengan mengenakan gamis putih dengan jilbab merah, Eva Dwiana beserta keluarga tiba di Stadion Mini Waidadi, Bandar Lampung pukul 6:30 pagi. Eva Dwiana mengaku bersyukur bisa melakukan salat Idul Fitri bersama masyarakat Kota Bandar Lampung di Stadion Mini Waidadi. Tak lupa, Eva Dwiana juga berpesan kepada masyarakat di Kota Tapis Berseri untuk selalu waspada. Selain itu, Eva juga mengaku dirinya akan melakukan open house pada pagi ini. Berita selanjutnya. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan keluarga salat Idul Fitri di lapangan Saburai. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan keluarganya menjalani salat Idul Fitri di lapangan Sabura pada Sabtu 22 April 2023. Arinal Junaidi diimami oleh Kepala Kantor Jurusan Agama atau KUA Kecamatan Rajabasa Hasbuna. Arinal Junaidi datang bersama istri Riana Sari pada pukul 6:28 pagi waktu Indonesia Barat di lapangan Saburai. Keduanya juga didampingi oleh anak-anaknya yakni Risana Inisa dan Ifsvan Mahani. Orang nomor 1 di Provinsi Lampung tersebut mengenakan baju koko putih berpeci dan celana hitam. Sesampainya di lapangan Saburai langsung disambut oleh Kepala Kantor Kakanwil Kemenak Provinsi Lampung Puji Raharjo. Masyarakat yang datang lebih dulu ke lapangan Saburai juga langsung disapa oleh Arinal dan bersalaman. Sementara itu, Riana Sari yang merupakan istri Gubernur Arinal datang salat Idul Fitri mengenakan pakaian serba putih bercorak kehijau-hijauan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Ria Andari juga ikut mendampingi kedatangan Riana Sari di barisan saf untuk salat Idul Fitri. Kakanwil Kemenak Provinsi Lampung Puji Raharjo mengatakan salat Idul Fitri ini mengikuti ketetapan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jamaah yang datang diantaranya untuk salat Idul Fitri yakni selain dari jajaran instansi pemerintahan provinsi Pemprov Lampung, ada juga yang lainnya. Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Provinsi Lampung. Berita selanjutnya, 5 napi Lapas Kalianda Lampung Selatan langsung bebas dapat remisi lebaran. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kalianda memberikan remisi khusus lebaran Idul Fitri kepada 547 warga binaan pemasyarakatan atau WBP atau narapidana pada Sabtu 22 April 2023.
Remisi diberikan dalam menyambut Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 2023 bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kalianda Lampung Selatan yang beragama Islam. Pemberian remisi tersebut sebagai bentuk apresiasi karena telah dapat menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik. Pemberian remisi khusus ini secara simbolis dilakukan melalui saluran daring Zoom Cloud yang diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung, serta Delima Tobing dari Kanwil Kemenkumham Lampung. Kalapas Kalianda Tetra Destorie yang ditemui usai pelaksanaan sholat Id bersama warga binaan di lapangan Lembaga Pemasyarakatan mengungkapkan bahwa remisi khusus dari Lebaran itu diberikan kepada sebanyak 547 warga binaan. Sehingga total warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas kelas 2A Kalianda adalah 853 orang. Tetra mengaku telah mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI terkait pasal 34 ayat 1 PP nomor 99 tahun 2012 pada 199 orang. Lalu terkait pasal 34 ayat 3 PP nomor 28 tahun 2006 tidak ada. Lalu kata Tetra yang mendapat remisi khusus RK 1 ada sekitar 542 orang. Remisi khusus RK 2 ada sekitar 5 orang dan langsung dibebaskan. Tetra berharap dengan adanya remisi tersebut bisa warga binaan untuk bisa berkelakuan baik. Baiklah Tribuners, inilah berita selengkapnya di Lampung Terkini. Sampai jumpa di berita terkini selanjutnya.